Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah analisis data pangan. Dan pertemuan hari ini akan membahas terkait regresi berganda. Jadi kemarin saya cek praktikumnya itu memang belum ada ya terkait regresi. Jadi terkait asumsi pun juga belum ada ya saya lihat. Jadi nanti mungkin kalau sudah ada dilihat ya. Nah, hari ini kita akan bahas analisis data pangan tadi regresi linear dengan dua peubah penjelas atau regresi linear berganda ya. Linear berganda aja langsung. Saya pakai slide yang ini saja ya. Jadi regresi linear berganda itu seperti yang sudah saya jelaskan bahwa regresi sendiri adalah sebuah analisis hubungan ya untuk melihat hubungan antara peubah penjelas dengan peubah responsi, tapi bukan hanya melihat hubungan, tapi seberapa besar gitu ya si peubah penjelas itu menjelaskan peubah respon. Linear yang dimaksud linear adalah linear dalam parameter. Berganda artinya berganda berarti lebih dari satu, bukan cuma dua, tapi bisa lebih dari dua gitu ya, tapi lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu nih. Oh ya, ini model regresi berganda ya dengan peubah penjelas. Jadi bisa banyak ya. Linearnya ingat dalam parameter berganda artinya banyak peubah penjelas atau lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Nah, jadi misalnya kalau kemarin pembahasan terkait IPK gitu ya. IPK itu yang mempengaruhi itu misalnya lama belajar, X-nya lama belajar. Nah, mungkin bisa ditambah lagi dengan lama main game gitu ya. Dia berdiskusi dengan temannya atau enggak. Terus misalnya dia ikut les-les atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa banyak yang mempengaruhi Y itu, yang mempengaruhi si respon tadi, IPK tadi. Nah, seperti yang kemarin sudah saya bahas ya, jadi ada pemeriksaan model regresi berganda di UJF. Jadi kalau dengan UJF, apa sih UJF itu? UJF dan UJT kemarin ya. UJF itu kita dapat mengetahui ya peubah penjelas yang ada dalam model berpengaruh secara serempak. Jadi kata-kata kalau UJF itu serempak terhadap respon atau tidak. Jadi menunjukkan bahwa model regresi itu layak atau tidak untuk kita pakai. Kalau UJF-nya itu sudah nggak nyata ya nggak bisa dipakai. Ya. Penambahan satu peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Dan juga pakai sekuensial ya. Penambahan sekelompok peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model pengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Uji parameter regresi berganda untuk UJF-nya seperti ini. Ini pakai simbol-simbol matriks ya. Untuk S2 gizi sepertinya ya tidak perlu, cuma cukup tahu saja ya bahwa
apa namanya, ANOVA-nya itu seperti ini ya, ANOVA-nya seperti ini. Ini untuk jumlah kuadratnya ya. Ini jumlah kuadrat si nanti si X-nya apa, sisaan, terus total koreksi. Ini hipotesisnya yang paling penting. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, beta 4 atau sampai berapapun ya yang dipersoalkan gitu ya. X-nya ada berapa? Sama dengan 0. H1 minimal ada 1, BJ ya yang tidak sama dengan 0. Atau H0 itu perubahan respon tidak berhubungan linear dan perubahan ke 1 sampai dengan perubahan ke berapa, misalnya ada 3 ke 3 gitu ya. H1 perubahan respon mempengaruhi hubungan linear dengan minimal 1 perubahan penjelas ke I 1 sampai dengan ke K gitu ya. Nah, jadi kalau uji F itu seluruhnya ya. F hitungnya itu KT regresi dibagi KT sisaan. Kriteria penolakannya sama seperti regresi biasa ya. Tolak H0 jika F lebih besar dari F tabel. F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, nanti juga pengujian koefisien kemiringan garis regresi ya, atau uji T-nya, untuk uji T-nya itu satu-satu berarti. Apakah ada hubungan linear X dengan Y? Hipotesis nolnya tidak ada hubungan linear. Ada hubungan linear. Uji statistiknya B1 dikurangi beta satunya berapa dibagi FB1. Nah, untuk B2 juga sama, tinggal diganti ini 2, 2, 2. B3 sama 3, 3, 3. Pemeriksaan model regresi berganda ya, uji T dimaksud untuk menguji pengaruh setiap ubah penjelas secara satu persatu. Kalau tadi uji F tuh serentak, kalau ini satu persatu terhadap ubah respon. Model regresi berganda dengan dua peubah penjelas, modelnya seperti ini ya. H0, H1-nya tidak berhubungan linear, berhubungan linear. Udah azan. Bentar ya. Di pause dulu. Baik. Tadi uji T itu adalah menguji pengaruh setiap ubah penjelas secara satu persatu ya. Jadi satu persatu ini hipotesisnya. Kalau misalnya hipotesisnya H1-nya itu bisa ini, bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, artinya kalau tidak sama dengan, berubah penjelas berhubungan linear dengan G. Kalau lebih besar, artinya berubah penjelas berhubungan linear positif. Kalau negatif, berarti berubah penjelas X berhubungan linear negatif terhadap Y. Ingat ya, kalau
Positif itu artinya searah, kalau negatif itu artinya berlawanan arah. Jadi ketika X naik, maka Y naik. Ini ketika X turun, maka Y naik. Nah, ini contoh datanya untuk di Minitab. Ya, jadi untuk di Minitab seperti ini. Saya lihatin aja ya. Lihat saja secara sekilas, nanti untuk penjelasannya lebih lanjut di SPSS. Kalau di Minitab, ada step satunya regression ya. Step 2-nya ini masukin respon ke sini prediktor. Step 3-nya ini, step 4-nya. Nah, nanti akan keluar modelnya seperti ini. Jadi import, yang pengaruh import itu bukan cuma PDB, tapi ya PDB, inflasi, kurs, dan populasi. Nah, interpretasinya nanti setiap penambahan satu satuan variabel bebas tertentu dengan variabel bebas lain dianggap konstan, maka nilai input akan meningkat menurun besar parameter beta. Jadi nanti tergantung betanya berapa. Kalau negatif berarti kan dia menurun ya. Jadi setiap penambahan satu satuan PDB dan variabel lain dianggap konstan, maka nilai import akan menurun sebesar 0,043. Kalau untuk kurs misalnya, setiap penambahan satu satuan variabel kurs ya, dan variabel lain dianggap konstan, maka nilai import akan meningkat sebesar 7,48. Ya, untuk yang lainnya juga interpretasi seperti itu. Jadi, ingat ada kata-kata variabel bebas lain dianggap konstan. Nah, nanti kalau untuk pertanyaan apakah import dipengaruhi oleh PDB, kurs dolar, inflasi, dan total populasi ini secara serentak. Nah, lihat nanti analisis variansinya, lihat p-value-nya kalau di Minitab, kalau di UJF, kalau di SPSS itu signifikansinya. Kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, minimal ada, jadi interpretasinya minimal ada satu peubah yang berhubungan linear atau mempengaruhi jumlah import. Nah, untuk uji parsialnya, uji T-nya, uji koefisien regresinya ya, ini satu persatu. Jadi untuk konstanta ini p-value-nya, untuk PDB ini, untuk rata-rata inflasi ini, kurs dolar ini, populasi ini. Jadi kalau misalnya ada p-value-nya yang nilai signifikannya itu lebih kecil dari alfa, total populasi mempengaruhi import. Jadi hanya total populasi saja yang mempengaruhi import, yang lainnya enggak. Kalau alfanya 0,05. Nah, ini modelnya ya, sama aja tadi. Ini namanya beta koefisien. Nah, koefisien determinasi berganda. Ya, ini juga R-square-nya ya. R-square-nya rumusnya seperti ini. R-square, tapi harus diperhatikan untuk regresi berganda, itu R-square besarnya tidak pernah turun ketika perubahan X ditambahkan ke dalam model. Hanya nilai yang menentukan besarnya SSY, tidak ada gunanya kalau membandingkan model 1 dengan yang sudah ditambah perubahan penjelasnya. Jadi, kalau R-square itu sifatnya kalau X-nya ditambah, perubahan penjelasnya ditambah jumlahnya, dia R-square-nya akan meningkat. Ya, akan meningkat. Sehingga harus untuk jadi kan R-square itu bisa membandingkan antara model. Misalnya kita punya dua model regresi. Mana yang lebih baik? Nah, dilihat R-square-nya. Tapi untuk regresi berganda, tidak bisa kita melihat R-square-nya. Karena R-square itu dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya perubahan penjelasnya. Sehingga kita pakai solusinya adalah pakai untuk melihat di regresi berganda, harus melihat untuk keragaman, koefisien keragaman atau informasi yang didapatkan oleh Y gitu ya, informasi yang didapatkan yang menjelaskan Y itu adalah si adjusted R-square ya. Ini rumusnya. Digunakan untuk regresi linear berganda ya. Setiap penambahan perubahan penjelas akan menurunkan nilai adjusted R-square. Nah, ini R-square-nya 87,2, tapi kalau R-square adjusted-nya 80,8%. Ukuran kebaikan modelnya itu berada di 0 sampai 1 ya. Model yang baik adalah model R yang kecil dan ditunjukkan oleh R-square yang semakin besar. Keragaman dari import mampu diterangkan oleh indikator ekonomi tersebut, sedangkan 12,8% misalnya dijelaskan oleh variabel lain, ya.
Tapi yang justru dilihat harusnya score adjusted ya. Nah, ini validasi model ya, ada lagi validasi model. Sepertinya nggak usah sih analisis step. Ini step-stepnya. Score prediksi nggak usah kayaknya. Nah, ini asumsi-asumsi yang dipenuhi dalam analisis regresi berganda. Jadi ada 4 ya. Kondisi Gauss-Markov, dia nilai harapan rataannya harus sama dengan 0. Ragam sisaan homogen untuk setiap nilai X. Sisaan saling bebas ya, galatnya penyebaran normal, galat bebas terhadap ubah bebas, tidak ada multikolonialitas pada ubah bebas. Jadi galatnya yang dicek setelah model itu ada, bukan datanya, bukan. Jadi galatnya, sisaannya. Untuk ngeceknya, kita bisa lihat pemeriksaan plotnya ya. Pola tebaran sisaan memenuhi asumsi berpusat dari di nol, lebar pita sama, tidak berpola, menyebar normal. Nah ini dia ada di sekitar ini. Secara eksploratif aja. Oh dia berpusat di nol gitu ya. Lebar pita sama, ini kalau lebar pitanya sama ya, terus dia tidak berpola, polanya acak, terus dia menyebar normal gitu ya. Nah, harus hati-hati dengan multikolonialitas. Jadi multikolonialitas itu terjadi pada regresi berganda. Itu akan mempengaruhi ragam dari dugaan koefisien regresi. Jadi variabel X yang dianggap penting kemungkinan akan tidak signifikan. Jadi karena dia multikol, ya. Pendugaan dari koefisien regresi menjadi tidak benar. Misalnya koefisien memiliki tanda negatif padahal sebenarnya hubungannya positif. Nah, ini ciri-ciri ada multikolonialitas itu ketika PIF-nya itu lebih besar dari 5. Biasanya ada indikasi masalah multikolonialitas. Nah, ini di contoh ini dia ada permasalahan multikol karena ada yang lebih besar dari 5 ya. Jadi korelasi antar PDB dengan populasi cukup besar ini. Multikolonialitas data di atas menyebabkan variabel PDB dianggap penting tidak penting. Pendugaan dari koefisien regresi untuk PDB menjadi tidak benar. Ya, koefisien PDB memiliki tanda negatif padahal hubungan PDB dengan import sebenarnya adalah positif. Nah, itu jadi masalah multikol. Nanti kalau untuk masalah multikolonialitas bisa pakai penyeleksian variabel. Jadi ada variabel yang dimasukkan, ada yang enggak. Bisa juga pakai regression, simple component regression, partial regression, square itu mungkin di pembahasan yang lain ya. Juga ada autokolerasi. Autokolerasi itu permasalahan asumsi yang harusnya bebas dari autokolerasi ya. Jadi antar pengamatan saling berkorelasi satu sama lain. Contohnya tadi data stock price pada kurun waktu tertentu. Data stock price hari ini berpengaruh terhadap stock price hari berikutnya. Jadi harus hati-hati ya. Efeknya nanti akan underestimate. Pengujian hipotesisnya nanti underestimate. Jadi apa namanya? Dia harusnya jadi tidak pas itu di bawah estimasi. Deteksi autokorelasi bisa pakai diagnostik plot ya. Plot error dengan urutan datanya. Kalau ada pola berarti dia ada permasalahan autokorelasi. Pakai Darwin-Watson test juga bisa untuk mengecek korelasi positif. Nah, ini dari Darwin-Watson test ya. Nanti lihat di internet ya tabelnya itu seperti apa. Ini nilai D-nya, kalau D-nya nih ya, ujinya. Nah, ini pengujiannya. Keputusannya. Nah, ini nanti bisa dicari ya Darwin-Watsonnya 2,15. Dari tabel di bawah bahwa diperoleh batas atasnya 0,5745, batas bawahnya 0,57, batas atasnya 2,09. Nilai D itu ada di batas atas, maka terima H0 berarti tidak ada autokolerasi. Ya. Kan sesuai dengan ini. Berada di batas atas kan? Nah, untuk cara mengatasi autokorelasi bisa banyak ya. Nggak usah kayak gini ya, membuat variabel X nggak usah. Seperti itu ya untuk pembahasan teorinya.
Nah, untuk di SPSS-nya, cara-caranya ada di sini ya. Mungkin saya nggak jelaskan lebih rinci, nanti dicoba aja ya. Ini kasusnya, nanti dicoba di SPSS. Saya kasih nanti ya ini, masukkan data-datanya. Terus nanti analyze, regression, linear. Masukin datanya ya. Y-nya apa? Y-nya sales. Independennya, promosi, luas outlet, dan pengunjung. Nah, nanti harus diklik nih, di plot. Nih, di sini di plot, itu diklik. Di plot itu diklik. Nah, diklik. Centang ya, centang salah satu pilihan histogram. Nanti ada histogram, normal probability. Nah, terus masukkan nanti si Y-nya itu zipred, sama si X-nya itu, si Y-nya itu S-resid, sama Y-nya itu zipred ya. Ini dilakukan untuk uji heterokedestisitas menggunakan scatter plot. Ini Darwin-Watson-nya yang tadi saya bahas sama polarity diagnostic. Nah, klik save juga untuk residual standardized. Nah, nanti ANOVA-nya akan keluar seperti ini. Nah, berarti kalau ini, nah ini untuk keluaran SPSS ya. Signifikansinya itu dia lebih kecil dari alfa 5%, artinya ubah promosi secara bersama-sama, ingat mempengaruhi sales. Nah, ini untuk uji T-nya. Uji T, terlihat bahwa signifikansinya itu 0,00, berarti si promosi yang mempengaruhi si sales. Luas outlet dan lebih besar dari 5%, maka belum cukup bukti. Nah, untuk nilai VIF-nya ini dia lebih kecil dari 5, berarti tidak ada permasalahan multi-call. Ini untuk R-square-nya, yang dilihat R-square adjusted-nya ya, 0,92. Formasi keragaman sales dapat dijelaskan oleh promosi, luas outlet, dan jumlah pengunjung. Nah, nilai Darwin-Watson-nya, ini ya ketentuan pengambilannya tadi. Nah, ini nanti lihat di tabelnya, ya. Dapat disimpulkan nanti tidak terjadi autocall. Nah, ini nanti tampilan-tampilannya. Berdasarkan histogram terlihat bahwa sisaan cenderung normal juga dengan kiki plot normal, kiki plotnya. Pada grafik di atas tidak memiliki pola tertentu atau acak sehingga dapat disimpulkan sisaan terbebas dari heterogeneity. Nah, itu ya. Nanti ini dicoba, nanti saya copy, nanti saya kasih tugas untuk nyoba sendiri ya di SPSS. Ini tulisan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Hari ini mungkin tidak ada diskusi karena anak saya sakit. Silakan kalau ada pertanyaan bisa minggu depan atau bisa di WA saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.